Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita? Karena cuacanya luar biasa indah, cerah, dan punya niat baik untuk melakukan kebaikan meskipun kecil. Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya hari ini ingin mengajak kita semua untuk bertumbuh dalam hidup rohani. Mengapa? Karena hidup rohani itu penting sekali. Bukan berarti bahwa hidup yang lahiriah, yang jasmani tidak penting. Penting. Tetapi seringkali tidak seimbang. Kita begitu hebat maju dalam ilmu pengetahuan mengenai hal-hal yang fisik, material. Ya, ilmu pengetahuan sains tentang sesuatu yang di luar sana maju sekali. Tetapi kurang seimbang. Ilmu tentang yang di dalam kurang begitu maju. Ilmu tentang hidup rohani kurang begitu berkembang. Padahal itu penting sekali, bahkan menentukan. Kita bahagia itu pertama-tama tidak ditentukan oleh yang di luar sana, tapi yang di dalam sini. Maka kita perlu keseimbangan untuk bertumbuh dalam hidup rohani. Hidup rohani itu menyangkut masalah kesabaran, ketekunan, kesetiaan, respek, kasih, pengampunan, itu semua. Dan itu penting untuk membuat hidup kita itu bahagia, sungguh-sungguh penuh dan utuh. Sekali lagi saya tidak mengatakan bahwa hidup jasmani di luar makan, minum, sukses itu tidak penting. Bukan, tetapi perlu keseimbangan. Bahkan saling berkaitan. Kalau kita bahagia di dalam, nyaman di dalam, maka kita bisa sukses juga di luar. Maka perlu mengembangkan hidup rohani. Namun memang tidak mudah. Nah, disinilah justru saya ingin mengajak kita semua untuk mengupayakan beberapa hal yang perlu untuk pertumbuhan hidup rohani kita. Yang pertama, supaya kita bisa bertumbuh dalam perjuangan mengembangkan hidup rohani adalah komunitas. Kita itu perlu komunitas. Yaitu orang-orang yang punya tujuan yang sama, pikiran yang sama, perjuangan yang sama. Karena memang perjuangan hidup rohani itu tidak gampang. Kita bisa gampang menyerah kalau sendirian. Ada pepatah Afrika yang mengatakan, kalau ingin berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama orang lain. Tetapi kalau ingin berjalan cepat, berjalanlah sendiri. Nah, hidup rohani itu perjalanan yang membutuhkan ketekunan, perjuangan panjang. Maka perlu komunitas yang bisa mengingatkan, bisa meneguhkan. Karena godaannya banyak untuk berhenti berjuang dalam hidup komunitas, dalam hidup rohani. Maka komunitas itu penting. Entah komunitas doa, entah komunitas TC, entah komunitas kitab suci, apa sajalah perlu komunitas. Karena juga kita mengerti, supaya bara api perjuangan hidup rohani itu terus berkembang, kita membutuhkan orang-orang lain yang juga bersemangat, bergelora. Itu seperti kalau kita membakar sate, lalu ada banyak arang yang menyala berkobar-kobar, satenya cepat matang. Tapi kalau salah satu bara dari arang itu dipindahkan jauh dari bara api yang lain, yang di sini bara apinya terus bernyala, yang dipindahkan itu baranya cepat mati. Nah, itu fungsi komunitas. Kalau tidak punya komunitas agak berat. Juga dalam komunitas kita bisa belajar satu sama lain, saling memperkaya, saling berbagi. Sehingga pertumbuhan rohani kita itu terjamin. Maka komunitas penting. Yang kedua, guru. Nah, hidup rohani itu lebih baik kalau punya guru. Kalau berjuang sendiri bisa salah. Bisa berjuang sendiri, bisa bertumbuh juga. Tapi mungkin waktunya lebih lama dan jatuh bangunnya lebih banyak. Kalau ada guru, nah itu lebih praktis. Ada jaminan bahwa kita ini pertumbuhan rohaninya benar dan tidak menghabiskan banyak waktu untuk hal yang tidak perlu. Karena guru itu bisa menunjukkan beberapa hal yang penting dan pokok dalam hidup rohani. Seorang guru yang baik itu bukan guru yang ngajari, yang mentransfer informasi, itu bukan guru yang baik.
Guru yang baik adalah yang menunjukkan hal-hal yang perlu untuk bertumbuh, membuat kita mengerti. Dan biasanya melalui berbagi pengalaman. Karena dia sudah melaluinya lebih dulu dan proses itu yang kemudian dibagikan. Sehingga kita mempunyai tuntunan yang lebih jelas. Nah, itu guru yang baik. Tidak menggurui tetapi berbagi pengalaman bahwa dia sudah berproses lebih dulu dan sekarang ingin berbagi pengalamannya. Guru yang baik juga membuat yang sulit menjadi sederhana, menjadi bisa dijalankan lebih sederhana. Dan kita termotivasi untuk menjalankannya. Nah, itulah fungsinya guru. Maka perlu ada guru. Ya, selain komunitas, guru juga penting. Namun, meskipun ada guru, ada komunitas, tapi kalau kita tidak mempraktekannya dengan tekun dan setia, ya tidak maju-maju. Practice make perfect. Maka yang ketiga dalam hidup rohani adalah latihan terus-menerus. Latihan hidup rohani sederhana-sederhana. Misalnya menyadari diri, kesadaran akan relasi kita dengan Tuhan, menyadari gerakan-gerakan hati, perasaan-perasaan kita, lebih mengenali diri, bagaimana pola relasi kita dengan sesama, apakah kita terlalu dominan, apakah kita terlalu minder. Nah, itu dikenali, latihan-latihan rohani sederhana. Bagaimana saya makin murah hati dalam berbagi ilmu, berbagi hidup rohani, juga berbagi perasaan-perasaan kita. Nah, itu tetap harus ada latihan supaya kita bertumbuh. Sebetulnya yang saya bagikan setiap pagi itu adalah proses saya sendiri. Saya sedang belajar juga dalam bertumbuh di dalam hidup rohani. Dan saya senang karena saya punya media, yaitu YouTube, yang bisa saya pakai untuk berbagi dengan Anda semua. Dan saya juga senang karena sekarang saya punya sahabat-sahabat yang siap mendengarkan apa yang saya bagikan. Dan itu yang membuat Anda sebetulnya, yang membuat saya bertumbuh sebetulnya Anda juga. Karena mendengarkan sharing saya dan kemudian saya bersemangat untuk membagikannya. Saya juga kemudian bersemangat untuk berlatih dalam hidup rohani. Disitulah pentingnya komunitas, pentingnya guru, pentingnya latihan terus-menerus. Dan percayalah, kalau kita berlatih terus-menerus pasti bisa. Kita itu bisa karena biasa. Practice make perfect. Maka hidup rohani itu sangat penting dan bisa kita jalani. Tidak sulit asal kita tahu jalannya. Dan itu memang perlu untuk hidup kita supaya seimbang antara hidup yang mengarah keluar dan hidup yang mengarah ke dalam. Supaya kita sungguh-sungguh bisa mengendalikan diri kita, mengendalikan emosi kita, mengendalikan pikiran kita, mengendalikan reaksi-reaksi kita. Dan sebetulnya itulah hidup dalam kepenuhannya. Hidup sepenuhnya mengendalikan diri, bertanggung jawab, dan mengarahkan hidup kita. Karena yang bertanggung jawab atas hidup kita itu ya kita sendiri. Kita tidak boleh menyalahkan yang di luar sana. Oh, pasangan saya begini, oh teman saya begini, oh lingkungan saya begini. Kita tetap punya kebebasan untuk bereaksi. Kalau kita tidak bisa mengendalikan sekitar kita bisa mengendalikan reaksi kita. Nah, disitulah peranan hidup rohani. Maka mari kita bertumbuh dalam hidup rohani, berlatih, mencari guru, menemukan komunitas, dan terus-menerus berlatih. Tetap dengan kepercayaan bahwa Tuhan menemani kita. Namun, sekali lagi, dalam melatih hidup rohani kita juga ingat prinsip ini. Handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.